Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Merasa Berhak Hidup Wajar. Hampir semua kita pernah melihat atau mungkin mengalami sendiri bagaimana anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua, lalu setelah dewasa mereka malah hanya menuntut dan merasa berhak untuk mendapat fasilitas daripada mengabdi kepada orang tua. Tidak sedikit anak menyusahkan orang tua di hari tua orang tuanya. Hal itu benar-benar menyedihkan. Bukan orang tua menolak dibebani, tetapi orang tua menginginkan agar anak-anaknya bisa memikul beban kita yang lain, memikul beban anak-anaknya sendiri, atau bahkan kalau sudah punya cucu, bisa memikul beban anak cucu atau sesamanya. Namun lebih menyedihkan lagi, kalau kita yang telah mengikut Tuhan Yesus sekian lama, tetapi hanya mau menuntut diberkati secara materi. Dan kita tidak mempersembahkan hidup kita untuk melakukan apa yang Dia ingini. Sejujurnya, hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan banyak orang Kristen, termasuk pelayan jemaat, aktivis, bahkan pendeta tidak mempersembahkan hidup dengan benar. Dan ternyata semua itu disebabkan oleh satu hal yang menjadi bahaya besar, yaitu merasa berhak hidup wajar. Padahal hidup wajar itu membahayakan. Sejujurnya memang tidak banyak orang yang benar-benar bisa diajak untuk hidup tidak wajar. Betul-betul merindukan langit baru dan bumi baru. Bukan sekadar mencari nafkah, menciptakan keluarga bahagia, membesarkan anak, memodali anak dengan pendidikan atau modal yang lain. Melainkan benar-benar fokus langit baru, bumi baru. Yang tidak ada kebanggaan lagi terhadap harta dunia atau jabatan, karena itu mengecewakan hati Allah. Menjadi satu penyesalan dalam diri kita ketika kita menyadari, pertama, mengapa tidak dari dulu kita mengerti kebenaran seperti saat ini? Yang kedua, mengapa orang-orang di sekitar kita tidak mengikuti perubahan kita? Memang kita tidak dapat memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang kita ajarkan. Namun, apabila kita sudah memberikan cukup ruang dan waktu bagi mereka dan mereka menolak, kita harus terus berjalan ke depan, tidak usah menoleh ke belakang. Markus 6 ayat 11. Hendaknya kita tidak terjebak dengan persaudaraan palsu. Kita harus berani hidup tidak wajar yang berbeda dengan dunia ini untuk berkemas-kemas pulang bersama ke surga. Sebagai pengikut Yesus, kita tidak perlu membela sinode, gereja, atau hamba Tuhan tertentu. Yang terpenting adalah perubahan hidup, sehingga dapat hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Hendaknya kita tidak merasa lebih dari orang lain karena banyak belajar teologi dan memiliki gelar, sehingga gagal mengenal diri sendiri dengan benar. Untuk ini kita tidak perlu berdebat,
tidak perlu beradu argumentasi dengan siapapun. Lebih bijaksana kalau kita diam dan tidak banyak bicara. Kita harus berjalan terus untuk berkemas-kemas. Karena suatu saat kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita akan melihat di sana bagaimana keadaan kita yang sebenarnya di mata Allah, dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Kita semua harus takut akan Tuhan sejak di sini. Jangan sembarangan hidup. Allah yang Maha Kudus, Maha Agung, dan Maha Mulia berhak menerima seluruh hidup kita tanpa batas. Kita masing-masing harus memiliki perasaan krisis terhadap dunia yang akan menuju kegelapan abadi ini. Dengan demikian, kita tidak menjadikan pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai komoditas untuk kepentingan kita sendiri. Adalah ironis jika seseorang melayani pekerjaan Tuhan tetapi masih memiliki agenda pribadi di balik semua pelayanan yang kita gelar sebagai alasan untuk eksis atau demi uang. Begitu liciknya kita. Bukan tidak boleh. Kita memang harus punya beban terhadap jiwa-jiwa. Tetapi mari kita lihat hidup kita dulu dari hari ke hari. Apa kita fokus benar-benar ke langit baru, bumi baru? Apakah kita sudah benar-benar membenahi diri untuk hidup berkenan dan tidak dibahagiakan oleh dunia ini? Hendaknya kita membenahi diri kita. Simulasi setiap hari seakan-akan kita ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Harus diwaspadai hal yang sungguh mengerikan, yaitu masih ada banyaknya kelicikan dalam diri kita. Egoisme kita mengerikan. Yang sadar saja betapa sulitnya membenahi diri, apalagi yang tidak sadar. Kita akan menjadi seperti orang kesepian ketika masuk wilayah ini. Seakan-akan kita tidak punya siapa-siapa. Mungkin hanya beberapa orang saja, tetapi itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang dipisahkan dari dunia ini. Hendaknya kita tidak menuntut untuk dibalas atas kebaikan yang kita lakukan untuk sesama. Tetapi kita hanya berkerinduan agar mereka berubah menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Orang percaya berkat bagi sesama. Orang percaya harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wakil atau utusan Tuhan untuk memberkati mereka. Oleh sebab itu, kita harus terus-menerus membenahi diri agar kita layak menjadi warga, anggota keluarga kerajaan surga. Melalui kebenaran ini, kita bisa membangun persaudaraan, hubungan bapak rohani, anak rohani, saudara seiman dengan tulus. Kita sama-sama bertumbuh, hanya merindukan langit baru, bumi baru, rela hidup tidak wajar. Semua untuk kepentingan Tuhan, tidak ada kepalsuan. Banyak orang Kristen yang tidak tahu diri, di mana mereka merasa berhak untuk hidup wajar. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberikan pencerahan bagi kita semua.
Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.